Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, it's me again, Bang JJ. Kali ini kita mau keluyuran lagi, tapi keluyurannya nggak jauh-jauh. Keluyurannya cuman mau nganter si Ebrol. Ebrol kelihatan nih nak, Ebrol. Jadi pagi ini kita mau antar Ebrol untuk pergi tempat kerjanya. Tempat kerjanya itu di Jakarta Timur. Tapi Jakarta Timur bagian selatan. Sedang kita dekat dengan Jakarta Timur bagian utara. Ya, jadi cukup jauh ya. Daerahnya di Ciracas, Cijantung ke sana lagi. Tapi kita coba pengen lihat kira-kira kalau pakai motor berapa lama. Apakah lebih bagus, lebih enak, lebih cepat jika dibandingkan menggunakan kendaraan umum. Karena selama ini Ebrol itu kalau pergi ke tempat kerja menggunakan apa nak? Busway. Nah, menggunakan busway itu dia santai. Bentar ya, lampu merah nih ya. Menggunakan busway itu dia santai, bisa duduk-duduk, itu yang enaknya. Dan juga nggak terlalu lama karena busway-nya naik tol. Dari sini sebentar aja udah langsung naik tol. Dan keluarnya juga hampir sampai ke tujuan turun tol. Jadinya ya relatif lebih enak, lebih cepat karena menggunakan tol, nggak ada macet-macetnya pada umumnya ya. Karena juga Ebrol ini berangkat kerja itu melawan arah. Rata-rata itu orang dari daerah, ya daerah itu maksudnya dari Depok, Bekasi itu kan mengarah ke Jakarta kalau di pagi hari. Sedangkan Ebrol ini malah dia keluar Jakarta, bisa dibilang seperti itu ya, keluar dari Jakarta. Sehingga dia melawan arah. Nah, melawan arah itu artinya orang-orang pada kesini, dia ke sana, dan artinya itu akan lebih sepi. Ya teman-teman, kita konsentrasi juga ke jalanannya dulu sekarang, karena mungkin mudah-mudahan bisa lebih cepat. Karena pagi hari kalau menggunakan motor atau kendaraan pribadi mengarah ke sana tetap aja macet karena nggak lewat tol. Sekarang jam 6.59 kita sudah ada di Rawasari. Ya, kita pengen lihat berapa waktu kita dari Rawasari menuju Ciracas, tempat Ebrol kerja. Mobil ada nak? Mobil ada? Mobil apaan? Enggak. Ada nggak jenis EB? Nggak ada ya? Jam 7.01 kita mulai start gas. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, nggak tahu, kita nggak setting time, nggak kita set kilometernya ya. Tapi nggak apa-apa lah. 441 ya. Di start dari 441,8 sampai kantor Ebrol ini berapa kilo nanti kita lihat. Kalau jamnya sekarang jam 7.01. Aku tutup suaranya ya. Ya, mudah-mudahan dengan suara yang kedap ini, sekarang helm gua tutup kacanya. Mudah-mudahan suara juga bisa lebih teredam, khususnya suara ini supaya bisa lebih santai ya. Karena kalau suara juga kuping itu terdengar angin biasanya aku juga teriak-teriak. Jadi dengan ditutupnya helm ya, kaca helm ini, mudah-mudahan kebiasaan saya untuk teriak-teriak akan terhindarkan.
ya, karena dengan ditutupnya ini kan kedap, jadi nggak terlalu bising. Ya, sebelah kiri ini adalah ke arah Rawamangun, ke kanan itu ke arah hutan kayu. Sekarang kita mengarah ke Cililitan, di belakang kita mengarah ke Tanjung Priok. Kita cepet aja dulu, bismillah, bismillah, bismillah. Gimana cara melewatinya nih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, sekedar informasi bahwa ini adalah channel kami yang kedua, di mana rencananya channel ini Bang JJ Keluyuran adalah dikhususkan untuk motovlog atau touring-touring motoran aja. Jadi kalau untuk video motoran kita akan taruh di channel yang ini. Sedangkan untuk channel yang satu lagi yang mungkin teman-teman sudah tahu adalah channel Resi Family akan dikhususkan menjadi jalan-jalan. Artinya jalan-jalan itu nanti adalah tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang menarik di sana, atau kulineran, dan sekarang masih juga ada gadget dan teknologi. Tapi kedepannya saya berharap juga gadget dan teknologi akan dikeluarkan dari channel Resi Family. Jadi Resi Family hanya khusus untuk jalan-jalan, artinya pergi ke satu tempat yang menarik, yang indah, tempat wisata atau tempat apapun. Jadi nanti misalnya kita melakukan satu perjalanan dari Jakarta ke mana gitu ya, ke puncak, perjalanannya dengan motor atau dengan mobil itu akan saya taruh di channel ini, di channel yang kedua, channel JJ Keluyuran. Sedang untuk di tempat tujuannya, misalnya kita nanti sampai di puncak dimanapun itu berada, kita akan buatkan satu video lagi untuk diletakkan atau ditaruh di channel Resi Family. Jadi nanti channel jadi nanti channel Resi Family akan terfokus ke satu tempat wisata, tempat yang indah, dan juga kulineran aja gitu. Sedang untuk motovlog ya, perjalanannya akan saya taruh di channel yang ini. Oke? Ini enak nih, kedap suara. Cuman saya belum tahu hasilnya nih, karena ini baru pertama kali saya menggunakan helm tertutup. Selama ini saya kalau menggunakan helm nggak suka di helm ditutup, karena ya senang dengan angin. Tapi ya mungkin nanti suaranya akan lebih baik kalau kita ini. Sebenarnya boleh sebelah kanan nggak sih ya? Harusnya di sebelah kiri ya, kiri aja deh. Nggak ada tanda-tanda sih, nggak boleh kanan. Tapi biasanya kan gitu ya, untuk kendaraan roda 2 itu diambilnya dikhususkan untuk jalur lambat. Untuk jalur cepat sebaiknya dihindarkan untuk kendaraan roda 2. Ya teman-teman, sebelah kiri kita ini mengarah ke Basura, sebelah kanan itu mengarah ke Kokas atau Casablanca. Dan kita mengarah lurus, tetap mengarah ke, aduh nih motor mau kemana motor, menyeramkan sekali. Seperti enak juga ya, helm tertutup, jadi kita bisa ngomong dengan bebas, nggak harus teriak-teriak karena bising dengan angin. Ini daerahnya sudah masuk ke Duren Sawit ya. Di depan kita ini nanti akan ada kantor Samsat, di mana kita mau memperbaiki atau memperpanjang STNK ya kalau ini. Nah, ini dia sebelah kiri Samsat Jakarta Timur kali ya.
Saya hanya tahu Samsat itu dua yang ada ya, di Jakarta Timur ini di sini, dan juga di Jakarta Utara di daerah Mangga 2 sana, Mangga 2. Tapi itu pun juga untuk Jakarta Pusat bisa di sana. Karena selama ini saya selalu nunggu ke Samsat yang di sana kalau mau urusan dengan STNK. Ya, ternyata cukup macet. Oh ya, ini karena menjelang persimpangan Kalimalang. Karena persimpangan Kalimalang memang nggak macet, selalu macet. Mau lawan arah, nggak lawan arah, mau pagi, mau siang, mau malam, tetap titik. Persimpangan Kalimalang ini memang selalu macet. Tapi mungkin nanti setelah melewati persimpangan Kalimalang, saya harap sih udah nggak macet lagi. Kita udah langsung tancap gas sampai Ciracas. Sekarang 7:08 kita sudah sampai di Kalimalang. Berarti artinya sekitar 7 menit dari Rawasari sampai Kalimalang ini. Gimana nak? Santai nggak? Ini lagi nyari cara gimana caranya supaya bisa orang belakang, orang boncengan itu bisa terdengar suaranya nih, pakai 2 mic atau gimana ya? Soalnya kan kalau ini kan seolah-olah saya ngomong sendiri aja, kan enak kalau ada teman bicara. Untuk sementara ini settingan yang saya gunakan di kamera Brica Bipro Alpha Edition Max 3X ini adalah yang 1080 fps saja ya, 1080 30 fps. Karena sepertinya udah cocok lah, nggak terlalu besar. Kita akan gunakan ini untuk selanjutnya, kecuali nanti saya udah ganti HP. Kalau udah ganti HP, gimana HP saya bisa mengedit 4K, nah baru mungkin saya akan pindah atau merubah settingan ke 4K. Kalau saat ini karena HP saya masih HP jadul, sehingga nggak bisa mengedit 2,7 aja udah nggak bisa. Jadi ya maksimal di 1080. Tapi menurut saya hasil 1080 nya cukup bagus kok, 30 fps nya ya. Stabilisasi jalan, hasilnya juga cukup bagus. Kemarin hasil video yang terakhir itu saya setel atau saya ini di TV ya, TV itu 43 inch dan hasilnya masih cukup bagus. Untuk mikrofon saat ini saya tetap menggunakan rekaman HP ya, karena rekaman suara dari Brica Bipro Alpha Edition Max 3X ini memang nggak bisa ditolong lagi. Caranya gimana pun tetap kurang bagus. Jadi ya saya saat ini sementara menggunakan cara rekaman voice recorder di HP, dan mikrofonnya saya taruh di dagu. Saat ini saya taruh di dagu, jadi suaranya mungkin suara luar masih agak terdengar, noise luar kendaraan masih terdengar, dan saya harapkan suara saya tidak terhalang atau tidak tertutup oleh noise jalanan. Nanti kita lihat. Wireless mikrofonnya masih menggunakan mikrofon yang kabel ya, jadi bukan yang wireless. Suatu saat nanti saya akan coba yang wireless ya. Kebetulan yang wireless itu enak, ada 2 mikrofon. Jadi saya harap dengan menggunakan wireless itu bisa dua orang ya menggunakan mikrofon depan dan belakang, boncenger dan pengendara bisa menggunakan mikrofon, jadi kita bisa saling ngobrol. Kalau ini karena menggunakan mikrofon kabel, jadi ya cuma satu aja. Saya memutuskan untuk menggunakan mikrofon kabel ya karena nggak ada power, artinya nggak ada power, tidak ada daya ya, nyampe kapanpun aman gitu loh. Kalau pakai wireless kan itu ada waktunya, bisa 2 jam, 3 jam, 5 jam, kita belum tahu.
Macet nak. Habis ini mudah-mudahan enggak ya. Ini kita hampir 10 menit sendiri di sini nak. Enggak lah, 15 menit ini. Kalau di atas nggak ada macet-macetnya ya. Ngueng. Pernah macet nggak di atas? Kalau pagi lewat tol pernah macet nggak? Hah? Nggak pernah macet ya? Iya. Ya ini nih halangannya di sini doang nih, Kalimalang. Hack. Ya hack dia di hack ya. Di hack itu nanti gap yang macet. Di ya. Kita ini motor. Kan kita nggak lewat situ. Kita lewat sebelah kiri. Oh, jadi di TGC-nya. Oh. Ya. Kramat Jati harapan enggak ya, mudah-mudahan, karena Kramat Jati kan lawan arah, orang-orang pada kesini semua, kita ke sana ya. Lampu hijau, apakah kita dapat lampu hijau nih? Lampu hijau, mudah-mudahan kita dapat lampu hijau. Tapi ini ada 200-300 meter dari lampu merah, mungkin nggak kita dapat karena padat banget ini ya teman-teman. Untuk teman-teman yang di luar Jakarta, beginilah kondisi Jakarta di pagi hari. Para pekerja atau pencari mencari cuan, pencari uang ya, pencari rupiah, itu akan mengalami hal seperti ini setiap pagi. Ayo dapat. Bismillah. Iya. Dapat. Iya. Setiap pagi kita semua harus berjuang seperti ini ya, berjuang untuk menuju tempat kerja. Jadi sebelum kerja aja kita udah capek ya. Ya, setelah kita melewati persimpangan Kalimalang, mudah-mudahan nggak terlalu banyak lagi macet-macetan. Nah, kita masuk ke terowongan ini di Cawang, ini kilometer 0 kalau nggak salah namanya nih. Ya, bagaimana suaranya? Ya, kita akan masuk ke terowongan bypass, underpass. Kalau lurus itu biasanya untuk mengarah ke kanan atau ke kiri ya. Ke kanan itu ke Gatot Subroto, ke Blok M, ke Bayoran dan lain-lain. Kalau ke kiri itu ke Halim. Nah, kita sekarang turun ke bawah untuk lurus. Airnya air apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus ke kiri. Nah, di sini kalau yang tetap lurus itu belum bisa digunakan, karena kalau lurus itu baru dibuka jam 10-an. Nah, kalau kita mau lurus, ya mau nggak mau harus mengambil jalur kiri. Karena jalur lurus itu hanya untuk memutar balik. Belum boleh untuk lurus. Yang lurus nggak boleh lurus gini. Ya, kita ngambil jalur kiri untuk bisa mengarah ke PGC. Bismillahirrahmanirrahim. Terowongan lagi.
Tong 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 tong. Ya, ke kanan itu masuk ke tol Jagorawi. Yang mau masuk tol ke kanan. Oh, di belakang tadi masuk tol ke tol Cikampek ya. Ini masuk tol Jagorawi. Kadang-kadang orang suka bingung ketika mau tol Jagorawi, sangkanya yang tadi, yang sebelumnya, atau sebaliknya, mau ke tol Cikampek lewat yang sebelah sini. Ya, kita mulai lagi, jalan lagi, jalan lagi. Ini sudah masuk daerah Cililitan. Zaman bahula Cililitan ini adalah ujungnya Jakarta ya. Jadi Kramat Jati itu udah bukan Jakarta lagi. Tapi ya lama-lama Jakarta itu meluas, melebar. Saat ini Jakarta itu sampai daerah Cibubur ya. Cibubur itu masih Jakarta. Jadi Cibubur Junction itu kalau teman-teman tahu itu masih daerah Jakarta, Jakarta Timur tepatnya. Setelah Cibubur Junction baru udah bukan Jakarta lagi. Ya, jalur padat tapi lancar, rame lancar istilahnya, bukan kali ya, rame lancar. Ya, sebelah kanan kita ini PGC, Pusat Grosir Cililitan. Dulu ini hanya terminal bis, tapi akhirnya dibangun mall. Walaupun di belakang masih ada terminal bis juga, walaupun kecil ya. Karena dulu ini adalah terminal bis batas kota ya, artinya seluruh bis luar kota masuknya ke sini. Tapi sekarang kan bis luar kota udah nggak masuk ke Jakarta lagi, adanya di pinggir-pinggir. Kalau ke kiri ini ke Halim lagi ya, tapi dengan jalur yang berbeda. Kalau ke kanan itu ke Dewi Sartika, ke Cawang, atau ke Kalibata. Ini perapatan Kramat Jati. Lurus kita menuju ke Kramat Jati. Nggak diajak ngobrol, nggak apa-apa ya? Soalnya papa lagi ngobrol nih. Ngonten kita nih. Hah? Cepet. Oh, ya syukurlah. 7.20 berarti 20 menit sampai sini, Nak. Ya, ya papa hitung dari Rawasari. Rawasari pas 7:01. Ini pas lampu merah tuh 7:01. Ya, dari rumah 55 ya. Nggak ngebut kan, Nak? Ngebut nggak kita? Nggak ya, sedang enak, nyaman ya duduk ya. Pinggang gimana? Duduk-duduk nggak? Iya. Kalau menurut papa ini motor memang kalau di jalan lurus enak, nyaman gitu ya. Kita ngebut nggak ada rasanya, dia stabil aja. Jadi kalau gunjlengan juk-juk itu dikebutnya itu mah nggak kerasa, Nak. Tapi kalau kita masuk ke kampung yang junglengannya banyak, jung-jung, wah, baru kerasa nih kerasnya. Oh ya, Nak, namanya diganti Birubi. Ruby itu sebenarnya merah ya. Birubi, jadi kan Bluebi Susana ya. Birubi kan si birunya Gedi, birunya si Gedi. Ya, bismillah, kita lanjutkan lagi perjalanan kita setelah lampu merah tadi istirahat sebentar. Kita sekarang lanjutkan, kita memasuki jalan Kramat Jati. Oh, nama jalannya ini adalah Jalan Raya Bogor. Daerahnya daerah Kramat Jati.
Jalan Raya Bogor sendiri itu cukup panjang, dimulai dari Keramat Jati ini sampai Bogor nanti. Jadi Jalan Raya Bogor itu melewati 3 kota, ya 3 kota, Jakarta, Depok, dan Bogor. Ya, seperti yang pernah saya bilang kemarin, Jalan Raya Bogor ini adalah jalan yang paling menjenuhkan karena memang sangat panjang, rame, padat. Nah, jadi kita kalau mau touring atau mau motoran keluar kota, inilah tantangan orang Jakarta. Dan itu ternyata nggak cuma aku doang ya, banyak yang bilang, ada beberapa konten juga yang membuat bahwa orang Jakarta itu repotnya kalau mau seneng motoran atau touring, itu hadapannya adalah Jalan Raya Bogor ini. Karena Jalan Raya Bogor ini panjang banget, membosankan. Capek di sini. Nah, tapi begitu sampai Bogor, mau ke puncak kek, mau kemana kek, mau ke Bandung kek, itu enak aja gitu. Tapi nih di Jalan Raya Bogor ini, nah teman-teman bisa lihat sebelah kanan tuh, kalau lihat macet minta ampun. Jadi kita udah capek dulu di sini. Ini yang sangat melelahkan. Kita mau pulang atau mau berangkat sama aja ya. Jadi kalau kita pulang touring, kita pulang motoran dari luar kota manapun gitu ya, begitu udah sampai Bogor tuh, masuk ke Jalan Raya Bogor, pasti merasakan kejenuhan ini. Ya, sebelah kiri kita ini tadi ada Mall Lipo ya, Lipo Keramat Jati. Sekarang kita sudah melewati macet. Tadi juga kalau nggak salah udah lewat ya, udah lewat itu Rumah Sakit Polri. Ini serem. Bismillah. Ya, oke, kita lanjut. TCM. Tuh sebelah kanan lihat. Ini yang tadi saya bilang bahwa kita melawan arus. Kalau dari daerah ke Jakarta itu ramainya minta ampun. Tetapi kita itu ya, ini ukurannya biasa ya, walaupun ramai tapi biasa. Masih lancar, kita masih bisa jalan dengan enak. Ada tentara mau lewat dulu, biarkan dia lewat dulu. Kita boleh dari belakangnya nggak nih? Ya kita lewat belakangnya boleh dong. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelah kiri ini Kampung Makassar kalau nggak salah namanya, masih daerah Halim juga. Sebelah kanan ini nama daerahnya nggak tahu persis, tapi ya itu daerah Condet ya. Lupa, Batu Ampar kalau nggak salah ya nama daerahnya. Atau nama jalannya Batu Ampar. Nama daerahnya itu Condet. Ya teman-teman, kita terus aja lurus. Nah kebetulan Ebrol ini tempat kerjanya cuman sepertiga, enggak sepertiga, 1/4 atau 1/5 dari Jalan Raya Bogor, jadi nggak terlalu jauh. Tapi kalau kita emang niat mau touring, motoran keluar kota, lewatin Bogor, barulah itu kerasain namanya jenuhnya di Jalan Raya Bogor. Ada yang ya, siap. Oke, kita duluin lagi. Ya, sekali lagi lihat sebelah kanan, itu benar-benar rame, macet. Setiap pagi itu seperti itu. Tapi sebentar lagi nih mungkin kita nih mau kena macet juga kali setelah ini, Nah ya. Kalau setelah ini kita macet juga nggak? Enggak ya, enggak. Bentar bro, lampu hijau masih kita ya. Oke. Kadang-kadang orang tuh digas mati-matian ketika perapatan ya, baik itu lampu hijau, lampu kuning, atau apalagi lampu merah. Kalau saya saranin sih tetap di perapatan itu harus di persimpangan ya, nggak boleh ngebut.
Tapi kadang-kadang orang itu kalau dari hijau menuju ke kuning, sudah kuning itu masih wow, masih disikat juga. Kalau saya sih kuning itu berhenti, udah siap-siap untuk berhenti. Hijau kita masih boleh lah jalan, tapi ketika udah kuning siap-siap untuk berhenti, jangan malah digas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Sebelah kanan ini sudah masuk ke pasar induk belum? Oh belum. Pasar induk udah belum nak? Oh belum ya. Apa nggak tahu pintunya ke pasar induk tuh yang mana? Oh. Nah di belakang, sebelah kiri ini udah banyak jualan. Mungkin jangan-jangan sudah mendekati pasar induk ya. Jadi kalau ke pasar induk yang sebelah sini ininya halte bisnya, itu harganya sama ojeknya. Oh beda 1.000 antara Harbun dengan pasar induk ya. Tapi Gaby biasanya milih mana? Pasar induk. Nah ini di pintu pasar induk ya. Oh jadi pasar induk dengan Harbun itu beda halte. Sekarang ini halte busway pasar induk. Tapi jadi kalau turun di sini juga nggak? Oh, nggak turun di Harbun? Ya. Oh, nggak pakai tangga, nak? Nyebrang di sini? Buset dah. Lah, kalau sendiri gimana? Oh, nunggu orang. Jadi tetap harus nyebrangin jalan ini ya? Nggak ada jam. Oh gitu tuh. Ih serem ah, hati-hati ya nak. Nggak ada jembatannya dia ya. Tuh papa mau beli tas kayak gitu nak, biar banyak isinya. Ya kalau taruh depan kan bisa, bukan buat digotong. Kalau buat motoran. Ya, pasar itu kita lewatin sebentar lagi mungkin sampai ke halte Harapan Bunda ya. Ini nama daerahnya apa juga saya kurang ngerti ya. Tapi yang jelas sih Cijantung belum, Kampung Rambutan belum. Apa ini Pondok Gede atau apa ya? Masih Condet jangan-jangan. Ya teman-teman, kalau nama-nama daerah saya memang kurang begitu ngerti, jadi mohon maaf. Kalau teman-teman ikut keluyuran dengan saya tidak bisa terlalu banyak kasih informasi. Hanya yang memang ngetop dan yang udah tahu-tahu aja yang saya kasih tahu. Nah di depan ini Harbun ya, Harapan Bunda, Rumah Sakit Harapan Bunda. Nah ini ada haltenya, ada itunya nak ya, ada apa jembatannya ya. Nah Gaby harus ke atas ya. Jadi lebih senang yang itu. Lebih senang ke apa namanya pasar induk karena enggak, tapi resiko. Nah hati-hati ya, hati-hati kalau di pasar induk. Oh ya kita menaiki flyover Pasar Rebo ya. Di bawah kita ini ada perempatan kalau ke kiri itu ke Kampung Rambutan, terminal bis Kampung Rambutan. Ke kanan itu bisa ke Condet, ke mana lagi ya, ke Cilandak ya, ke Jakarta Selatan. Kita tetap lurus. Ininya goyang ternyata. Nggak diperhatikan dari tadi, kamera depan ternyata melanglang buana sampai atas. Tapi jangan lepas tangan dulu, berbahaya ya. Ternyata genggamannya kurang bagus yang depan. Ini yang mananya yang kurang bagus ya?
Ya, kita sudah sampai di Cijantung. Sebelah kanan ini adalah Mall Cijantung ya. Ini depan kamera harus selalu diperhatikan nih, ini goyang. Ternyata kurang kuat ininya, bracketnya, kena guncangan-guncangan. Kasih tahu nak, kalau udah mau belok bilang ya. Apa nggak hafal? Ciracas Cibubur lurus. Ya, kita sudah memasuki Ciracas. Awas, ya. Ya, jadi menurut saya ini Vario 160 yang terkenal dengan shockbreakernya yang keras. Kalau dibawa di jalan yang rata begini ya enggak lah, enggak terlalu berpengaruh ya. Mungkin ketika jalan yang banyak junglengan itu sangat berefek. Setelah ini ya Nak ya? Satu lagi. Yang ini? Oke. Ya teman-teman, kita memasuki daerah Ciracas. Ya, ini memang tempat industri ya, artinya banyak pabrik dan apapun lah ya yang berhubungan dengan industri produksi. Nama jalannya kita nggak tahu nih. Ya. Kenapa? Ini Gang Masjid namanya. Oh, yang namanya Gang Masjid ini. Kalau Suci sebelah? Ya. Oh, apa kira ini Suci? Ini berarti masjid. Gang Masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh, kan? Udah, kalau jalan pen kecil, junglengan kerasa banget nah. Keras. Tuh, pegal tuh kalau kayak gitu 10 kali aja. Nanti mau belakang depan? Depan aja ya. Namanya Tanah Nima. Apa tuh Tanah Nima? Enak tuh nasi uduk. Iya lah, kayaknya sampai sini pulang dulu capek. Iya, makan di sini aja ntar. Cari-cari sarapan di sini. Ada rekomendasi nggak? Enggak. Ebrol emang kalau makan aja nggak tahu enak apa enggak ya. Asal makan doang taunya. Ya, ini tanjakan kiri ya. Warteg Putra Bahari, Gang Murtani, nasi kuning. Ya, akhirnya sampai juga kita di Ciracas. Iya teman-teman, sepertinya keluyuran kita kali ini berakhir di sini. Keluyuran dari Rawasari sampai Ciracas yang berjarak kurang lebih 20 km dan ditempuh selama kurang lebih 40 menit. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton dan semoga teman-teman bisa menikmatinya. Dan jangan lupa juga tonton keluyuran-keluyuran kita lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.